Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitternya dari tulisan Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pendatang Baru. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Kiri, kanan, kiri, kanan, ujarku seraya menghentakkan kaki bergantian. Di depanku berjejer anak-anak kecil yang mengikuti gerakanku. Ya, aku adalah guru olahraga di sebuah sekolah dasar yang ada di desaku. Aku hanya seorang guru honorer dan usiaku saat ini 29 tahun. Pak Imron, habis ini kita kemana lagi? Tanya salah satu anak muridku yang berdiri di paling depan. Kita kembali ke sekolah, lalu bersama-sama membersihkan sampah sekeliling sekolah, ya. Baik, Pak, jawab anak-anak serentak. Kami pun kembali ke sekolah untuk memungut sampah. Itu sudah menjadi tugas rutin kami. Setelah olahraga di sekolah kami tidak ada fasilitas olahraga yang mumpuni. Bahkan halamannya pun bukan milik sekolah. Maka dari itu setiap olahraga kami akan selalu jalan santai berkeliling desa. Dan di sekolah kami juga jarang diadakan apel pagi. Karena halamannya sempit. Sekolah kami bisa dibilang cukup tertinggal dari sekolah desa sebelah. Padahal dulu sekolah kami ini merupakan sekolah favorit dan yang terbaik di sini. Murid-murid lulusan sekolah kami pasti selalu mencari murid terbaik. Tapi itu dulu. Sekarang, sekolah kami sudah tidak seperti dulu. Pak Imron, panggil salah satu anak muridku. Iya Lutfi, ada apa? Pak, kami sudah selesai Pak. Dan ini sampah-sampahnya. Habis ini kami mau beli minuman dulu ya. Oh ya sudah, ujar anak itu memperlihatkan beberapa keranjang sampah yang sudah penuh. Ya, jawabku sambil tersenyum. Setelah anak-anak itu pergi, aku pun lantas menimbun semua sampah-sampah tersebut di satu tempat untuk dibakar sehabis jam pulang sekolah. Pak Imron, panggil seorang siswi kelas 6 seraya menghampiriku. Iya, ada apa? Nanti kita semua jadi pergi karya wisata kan Pak? Insya Allah ya, ini Bapak usahakan supaya murid-murid kelas 6 pergi karya wisata sebelum kelulusan. Hore, makasih ya Pak, ucap siswi itu. Aku mengangguk dan berdiri menatap anak-anak yang satu persatu mulai keluar dari ruang kelas. Jam istirahat sudah tiba. Sekitar pukul 1 siang, aku pun berpamitan kepada guru-guru yang lain untuk pulang lebih dulu. Karena siang itu, ibuku terus menelepon, menyuruhku untuk pulang lebih dulu. Setibanya di rumahku, kulihat orang tuaku sudah menunggu di teras rumah dengan raut wajah yang masam. Ada apa ini? Lagi ini pikirku, dengan jantung berdetak tidak karuan. Imron, panggil ibuku setelah aku mencium punggung tangannya. Iya Bu. Sampai kapan kamu mau jadi guru honorer begitu? Gaji juga tidak seberapa. Daripada jadi guru honorer, lebih baik kamu urus toko bapakmu di pasar, ujar ibuku dengan suara melengking. Tapi yang jaga toko kan sudah ada Bu. Biarlah Imron menjadi guru. Gajimu sebulan itu jangankan untuk satu keluarga, untuk dirimu saja sendiri tidak mencukupi, apalagi yang ingin kamu pertahankan. Kipula, kalau kamu mau sekarang pun, kamu bisa menyuruh keponakan ayahmu itu untuk berhenti dari toko. Jangan Bu, penghasilan mereka kan cuma dari toko itu. Kalau diberhentikan, mereka mau kerja apa? Sudah ya Bu, Imron mau balik ke sekolah lagi. Mau bakar sampah. Lanjutku berniat untuk menyudahi pertengkaran kami. Ibuku tidak menjawab. Ia langsung melengos tanpa menjawab perkataanku. Aku menghela napas panjang, lalu kembali berjalan ke arah motorku. Mataku terpaku menatap helm lusuhku. Pikirku melayang-layang memikirkan perkataan ibuku. Entah sampai kapan ibuku akan mempermasalahkan dan terus mengungkit profesiku yang hanya sebagai guru honorer ini. Memang selama ini kehidupan kami banyak tergantung pada toko sembako dan toko baju milik orang tuaku
yang ada di pasar. Seperti yang sering ibuku katakan, gajiku bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Meskipun begitu, aku tetap bersyukur dan bahagia bisa menjadi seorang guru. Karena itulah cita-citaku sejak kecil. Aku yakin pada waktunya nanti aku akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS. Untuk saat ini aku hanya perlu bersabar dan terus berjuang menjadi guru. Bukan hanya soal tentang gaji, tapi tentang pengabdian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah Imron, panggil seseorang mengejutkan lamunanku. Seketika lamunanku buyar. Iya Pak, ada apa? Tanyaku sambil memasang wajah ceria. Bapak mau minta tolong nak, minta diantar ke depan sana, ke pangkalan ojek, karena Bapak mau ke pasar ngambil kacamata. Kebetulan motor Bapak lagi diperbaiki di bengkel. Jadi rencananya Bapak mau naik ojek saja, ujar Pak Wahyu sambil tersenyum. Oh, boleh Pak, ayo mari naik, biar saya antarkan, ujarku mempersilahkan Pak Wahyu. Pak Wahyu adalah seorang guru ngaji dulu. Beliau pernah menjadi kepala sekolah di TK Al-Quran. Namun sekarang sudah berhenti mengajar dengan alasan karena penyakit asam uratnya yang selalu kambuh, hingga membuatnya sering tidak turun sekolah untuk mengajar. Dan saat ini beliau memilih untuk mengajari anak-anak di rumah saja secara sukarela, tanpa dipungut biaya. Bertengkar lagi ya? Tanya Pak Wahyu padaku. Iya Pak, jawabku gugup. Sabar ya Nak Imron, sejatinya tidak ada orang tua yang ingin melihatnya anaknya hidup susah. Karena itu, banyak orang tua lebih memilih untuk memaksakan kehendak mereka yang menuntut mereka untuk menjadi yang terbaik buat kehidupan si anak daripada mendukung anaknya berjuang dengan pilihan hidupnya sendiri, ujar Pak Wahyu. Aku menghela napas panjang mendengar ucapan Pak Wahyu. Tidak terasa mataku mulai berkaca-kaca. Aku menghentikan motorku tepat di samping pangkalan ojek. Lalu Pak Wahyu turun dengan perlahan dari atas motorku. Di sana tidak ada satupun orang tukang ojek yang mangkal, mungkin karena masih siang. Jadi mereka pulang untuk beristirahat dan makan. Aku pun memutuskan untuk duduk menemani Pak Wahyu sambil mengobrol ke sana kemari. Sesekali kami tertawa saat ada candaan, menggelitik perut yang terucap. Sekitar hampir setengah jam kami duduk di sana. Seorang tukang ojek datang dan bersamaan dengan itu terlihat sebuah taksi antar kota berhenti tepat di pangkalan ojek. Seorang lelaki turun dengan membawa tas besar di punggungnya, diikuti seorang perempuan dan 2 orang anak. Sepertinya mereka adalah salah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya. Usia si ayah mungkin kisaran 35 tahunan dan ibunya kisaran 30 tahunan. Untuk anak perempuan mereka mungkin berusia 8 atau 9 tahun. Sementara anak laki-laki, aku rasa usianya 6-7 tahun. Sesaat setelah kami bertemu pandang, lalu ku coba untuk melempar senyum kepada mereka. Namun mereka tidak membalasnya. Siapa itu ya? Tanya tukang ojek yang bernama Pak Rusti. Ingin mengunjungi sanak saudaranya mungkin? Oh iya, terus kamu bisa mengantarkanku ke pasar besar, ujar Pak Wahyu. Pak, saya pamit dulu ya, ucapku seraya bersalaman kepada Pak Wahyu dan Pak Rusti. Hati-hati Nak Imron, jawab Pak Wahyu. Kupakai helm lusuhku sebelum berangkat. Tujuanku adalah ke sekolah. Mungkin aku akan berada di sekolah hingga sore nanti. Setibanya di sekolah, aku parkirkan motor di bawah pohon. Lalu aku berjalan ke arah kantor. Di sana terlihat masih ada 2 orang wali kelas 5 dan kelas 6. Loh, kok balik lagi Pak Imron? Tanya Bu Lida yang merupakan wali kelas 6. Iya Bu, mau bersih-bersih, jawabku seraya meletakkan tasku di atas kursi. Oh iya Pak Imron, kebetulan Bapak ada di sini. Nanti tolong gantikan lampu di WC ya Pak, lampunya mati, ujar Bu Linda. Aku mengangguk. Kulihat Bu Tika.
sudah membereskan barang-barangnya. Kurasa dia akan segera pulang. Begitu juga dengan Bu Lida. Setelah mereka pergi meninggalkan kantor, aku pun langsung memulai pekerjaanku. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Ketika aku sudah menyelesaikan semua pekerjaanku, aku duduk bersandar di tiang sambil mengedarkan pandanganku ke halaman. Sepi dan tenang. Itulah yang ku rasakan. Aku lantas berdiri dan bersiap-siap untuk pulang. Kalau sampai aku tiba di rumah malam nanti, aku jamin ibuku pasti akan memarahiku lagi. Sesekali aku tersenyum menyapa orang-orang kebetulan berpapasan denganku. "Semangat, Pak," ucapku saat melihat Pak Udin yang sedang mendorong gerobaknya yang dipenuhi dengan pisang. Saat melewati rumah kosong di dekat persimpangan itu, kulihat di terasnya ada salah satu anak kecil yang sebelumnya sempat kami lihat di pangkalan ojek. Oh, jadi mereka pendatang baru yang menempati rumah itu. Aku membatin. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mandi. Sementara di luar terdengar suara ibuku yang sedang mengomel. Selesai mandi, aku siap-siap untuk pergi salat berjamaah ke masjid, meninggalkan ibuku yang masih mengomel. Sementara ayahku tidak kelihatan batang hidungnya. Mungkin ayah masih di pasar, pikirku. Aku memilih berjalan kaki ke masjid yang terletak sekitar 1 kilometer dari rumahku. Saat melewati rumah kosong yang sekarang ditempati pendatang baru itu, kulihat rumahnya masih gelap. Wajar saja karena listrik di rumah itu sudah putus sejak beberapa tahun lalu. "Pak Imron," panggil seseorang dari arah belakang. Hafiz, mau ke masjid juga ya?" "Iya Pak, mau tadarusan." "Masya Allah," ucapku seraya mengelus kepala anak itu. Hafiz tersenyum. "Pak, rumah kosong itu sudah ada yang nempatin loh, satu keluarga," ujar Hafiz. Aku mengangguk. "Syukur Hafiz, jadi tidak mubazir rumahnya selama ini kan kosong, tidak ada yang menempati." "Iya Pak, jadi tidak perlu takut lagi lewat sana," ujar Hafiz sambil tersenyum. Memangnya selama ini rumah kosong itu sering digunakan pemuda-pemuda bandel sebagai tempat nongkrong dan tidak jarang mereka menakut-nakuti anak-anak kecil yang lewat di depan rumah itu. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun. Aku membantu menyiapkan sarapan dan teh untuk orang tuaku. Aku merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Aku memiliki 1 kakak perempuan yang sudah menikah. Namun saat melahirkan anak keduanya, kakakku dan bayinya meninggal. Anak pertama kakakku juga meninggal pada usia 1 tahun. Karena panemun, aku mempunyai adik laki-laki yang saat ini sedang kuliah. Dia ngekos dan hanya pulang sesekali di hari liburnya. Sikap orang tuaku berubah semenjak kematian kakakku dan kedua cucu kesayangannya. "Imron, duduk sini nak," panggil ayahku. Aku lantas duduk di dekat ayahku. "Imron, akhir-akhir ini penghasilan dari toko selalu minus. Padahal menurut catatan, barang-barang yang terjual cukup banyak. Kemarin ayah baru tahu bahwa kakak sepupumu itu ternyata sudah banyak mengambil uang dari toko untuk kepentingannya sendiri. Karena itu, ayah langsung memberhentikan mereka. Sekarang tidak ada lagi yang mengurus toko. Ayah sangat berharap kamu bersedia menggantikan ayah, nak." Aku terhenyak mendengar perkataan ayahku. "Tapi ya, Imron harus mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS nanti. Kalau Imron berhenti di sini, maka sia-sia sudah apa yang Imron perjuangkan selama ini. Lagi pula, ayah tahu kan, kalau menjadi seorang guru adalah impian dan cita-cita Imron sejak dulu." Ayahku menghela napas panjang. Matanya lekat menatap piring nasi di depannya. "Kalau gagal lagi, bagaimana?" tanya ayahku pelan. Kini giliranku yang menghela napas panjang. "Imron yakin Imron tidak akan gagal lagi kali ini. Imron sudah sangat berusaha. Imron sudah banyak belajar dari kegagalan sebelumnya. Tapi kalau tetap gagal, Imron akan berhenti jadi guru dan Imron akan menuruti semua keinginan ayah dan ibu. Itu janji Imron ya," ucapku dengan suara bergetar.
Helaan napas terdengar dari ayahku. Kemudian beliau mengangguk dengan bibir tersenyum. Baiklah, ini kesempatan terakhirmu. Lakukan yang terbaik atau kau akan berakhir menjaga toko kita di pasar. Aku mengangguk dengan mantap. Kami kemudian sarapan bersama. Lalu setelahnya aku pun berangkat ke sekolah untuk mengisi jadwal olahraga kelas. Berikutnya di hari itu aku sengaja memelankan laju motorku saat melewati rumah kosong yang sekarang ditempati oleh keluarga pendatang baru itu, untuk sekedar melihat aktivitas pagi keluarga kecil tersebut. Namun sepertinya mereka belum bangun karena pintu rumahnya masih tertutup rapat. 1 minggu berlalu, entah kenapa aku sangat tertarik dengan keluarga pendatang baru itu. Setiap kali melewati rumah yang mereka tempati, aku pasti curi-curi pandang untuk melihat mereka. Melihat apa yang sedang mereka lakukan seperti hari itu. Aku sedang jogging di minggu pagi. Aku sengaja duduk di bawah pohon yang berada di seberang rumah keluarga pendatang baru tersebut. Kulihat si ayah sedang memotong rumput. Mungkin dia baru punya kesempatan untuk membersihkan pekarangan rumah dari rumput-rumput liar yang tumbuh subur itu. Aku melemparkan senyum kala itu ke si ayah. Si ayah tampak menatapku. Si ayah tidak membalas senyumku, hanya mengangguk, lalu kemudian kembali melakukan pekerjaannya. Aku kemudian menghela napas panjang. Entah itu hanya perasaanku saja, tapi memang benar sepertinya. Pendatang baru itu selalu menjaga jarak dan enggan bersosial pada warga desa. Karena setiap kali disapa mereka hanya mengangguk tanpa membalas apapun atau sapaan hangat yang diberikan oleh orang lain kepada mereka. Sejujurnya aku pun penasaran dengan pekerjaan mereka. Karena setiap hari saat aku melewati rumah mereka, si ayah dan si ibu selalu terlihat beraktivitas di teras atau di halaman depan. Pagi itu selesai berdoa bersama, aku mengajak anak-anak untuk segera keluar dari kelas. Kami akan memulai rutinitas jalan santai berkeliling desa, namun tidak seperti biasanya. Beberapa anak muridku tampak tidak bersemangat dan wajah mereka pucat, seperti kurang sehat. Tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka, aku lantas menyuruh mereka untuk beristirahat di perpustakaan, dan murid-murid yang tersisa aku ajak untuk melakukan permainan yang mirip seperti lompat jauh, namun dengan versi yang jauh lebih sederhana di halaman sekolah. Pak Imron, panggil salah satu murid yang tadi kusuruh ke perpustakaan. Wajahnya tampak panik. Iya, ada apa? Pak, Hasrul pingsan, Pak. Mendengar jawaban muridku itu, aku langsung berlari ke arah perpustakaan. Kulihat Hasrul sudah terbaring di lantai dengan darah yang terus-terusan keluar dari hidungnya. Astagfirullah. Tanpa pikir aku lantas mengangkat tubuh anak itu, membawanya ke kantor sekolah karena UKS sekolah kami sudah lama ditiadakan dan ruang bekas UKS itu selalu terkunci dan ruangannya pun sudah dipenuhi dengan debu. Astagfirullahaladzim, ada apa ini Pak Imron? Tanya Bu Siti yang merupakan wali kelas 4. Beliau berada di kantor karena jam pelajaran kelas 4 pagi itu adalah olahraga. Saya tidak tahu, Bu. Tadi saya melihat beberapa murid yang sepertinya kurang sehat. Saya langsung suruh agar mereka menunggu sambil istirahat di perpustakaan. Tapi salah satu malah mimisan begini. Jawabku panik. Panggil Pak Mantri, Pak Imron. Cepat. Tanganku yang masih gemetaran itu langsung meraih kunci motorku. Aku bergegas berlari ke arah parkiran dan segera memacu motorku menuju ke rumah Mantri. Untung saja saat itu Pak Mantri ada di rumah dan setelah aku memberitahu apa yang terjadi di sekolah, Pak Mantri beliau dengan sigap langsung bersiap-siap dan tidak lama kemudian kami pun berangkat menuju sekolah. Singkat cerita, aku dan Pak Mantri tiba di sekolah. Pak Mantri langsung memeriksa keadaan Hasrul. Ia tidak disuntik melainkan hanya diberikan obat. Ia juga disuruh untuk istirahat selama beberapa hari. Setelah itu Mantri pun pamit pulang. Lalu tidak lama kemudian aku dan Bu Siti juga pergi untuk mengantar Hasrul pulang ke rumahnya
ke rumah orang tua Hasrul. Orang tuanya tentu khawatir, bahkan hari itu juga mereka langsung membawa Hasrul ke rumah sakit. Namun entah kenapa sejak hari itu mulai banyak anak-anak di desa kami yang mendadak sakit. Dan anehnya, mereka semua tiba-tiba mimisan dan pingsan di sekolah. Sekolah pun sepi karena banyak anak-anak yang izin tidak masuk sekolah karena sakit. Apa yang sebenarnya terjadi di desa kita ini? Ujar Bu Siti seraya duduk di sebelahku. Aku menghela napas panjang. Entah Bu, atau mungkin memang sudah musimnya penyakit-penyakit seperti ini ya. Kalau musimnya, paling biasanya cuma demam, flu dan batuk. Tidak ada mimisan dan pingsan mendadak seperti itu, Pak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena apa yang Bu Siti katakan itu ada benarnya juga. Saya dengar-dengar, katanya warga akan melakukan doa bersama keliling desa untuk tolak bala, Pak. Kata Bu Siti kemudian. Aku mengangguk. Ya sudah, Pak. Saya ke kantor dulu ya, ucap Bu Siti serta beranjak dari duduknya. Sepulang dari sekolahan, aku menghentikan motorku tepat di depan rumah keluarga pendatang baru tersebut. Aku berniat ingin memberitahu mereka tentang acara doa bersama keliling desa yang biasanya diikuti oleh semua warga, terutama yang laki-laki. Pintu rumah itu sedikit terbuka. Dari dalam tercium aroma terapi yang tampak berasal dari bukur kerucut yang sedang dibakar. Tok tok tok. Assalamualaikum, permisi, ucapku sambil terus mengetuk pintu. Suara langkah terdengar mendekat ke arah pintu. Lalu, kret. Pintu dibuka dengan lebar dan terlihat si ayah berdiri menatapku dengan tajam. Ada apa? Ujar si ayah bertanya. Pak, itu saya ingin memberitahu kalau nanti warga akan melakukan doa bersama keliling desa. Karena akhir-akhir ini banyak anak-anak yang jatuh sakit. Mungkin saja Bapak ingin ikut doa bersama warga. Tidak, terima kasih, ujar si ayah masih dengan nada yang ketus. Aku mengangguk sambil tersenyum. Lalu tanpa mengatakan apa-apa, si ayah langsung menutup pintu dengan kencang, hingga membuatku cukup kaget. Astagfirullah, gumamku seraya mengelus dada. Tidak mau berlama-lama memikirkan sikap si ayah pendatang baru itu, aku pun lantas kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Namun sekitar beberapa meter sebelum rumahku terlihat beberapa warga menggotong tubuh seorang anak laki-laki. Anak itu mimisan dan pingsan. Kulihat Pak Wahyu juga ada di antara warga yang membantu si anak. Aku langsung mendekat dan ikut membantu. Bawa ke rumahku saja, ujar Pak Wahyu. Beramai-ramai kami membawa anak laki-laki itu ke rumah Pak Wahyu yang kebetulan memang tidak begitu jauh. Saat kami sampai di rumah Pak Wahyu, beliau tampak sibuk mengambilkan bantal untuk merebahkan si anak. Semakin kacau saja desa kita. Anak ini tiba-tiba jatuh di sana. Untung saja kami yang pulang dari musyawarah melihatnya, ujar salah satu warga seraya menatapku. Kurasa memang tidak ada yang beres sedang terjadi di desa kita ini, ujar Pak Wahyu. Aku terdiam, entah sesuatu apa yang Pak Wahyu maksud. Mungkinkah itu serangan virus mematikan? Entahlah. Kalau memang dugaanku benar, pastilah korbannya bukan hanya dari golongan anak kecil saja. Pak Wahyu mengangkat gelas berisi air putih tersebut, lalu membacakan doa dan meniup air putih itu. Kemudian airnya digunakan untuk membasuh wajah si anak. Hawa tubuhnya panas. Mendengar perkataan Pak Wahyu itu, aku pun langsung menempelkan punggung tanganku pada dahi si anak. Tapi aku merasa suhu tubuhnya normal, tidak demam. Suhu tubuhnya normal, Pak, kataku pada Pak Wahyu. Bukan suhu tubuh seperti yang Nak Imron maksudkan itu, ujar Pak Wahyu. Aku mengerutkan alis tidak mengerti. Aku takut ini perbuatan dari seseorang yang menggunakan ilmu hitam. Entah apa tujuannya sampai melakukan hal seperti ini kepada anak-anak tidak berdosa. Lanjut Pak Wahyu seraya menatap
satu persatu orang yang berada di ruangan tersebut. Kalau memang seperti itu, tolak balas saja, rasanya tidak akan cukup ya Pak, ujar salah satu orang. Pak Wahyu menghela napas panjang. Beliau tidak mengatakan apa-apa. Kalian lakukan doa bersama untuk tolak bala seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya. Besok aku akan pergi menemui temanku di kota sebelah. Semoga semuanya berjalan lancar dan semoga saja apa yang aku takutkan tidak benar-benar terjadi, ujar Pak Wahyu. Semua yang ada di ruangan itu pun mengangguk dan mengaminkan ucapan Pak Wahyu. Nah Imron, panggil Pak Wahyu. Iya Pak, besok tolong temani Bapak ke kota sebelah ya. Aku tidak serta menjawab. Bagaimana Nah Imron, bisa? Tanya Pak Wahyu mengejutkan. Tanpa sadar aku mengangguk. Alhamdulillah, kalau begitu besok pagi-pagi sekali kita berangkat ya Nah Imron, ucap Pak Wahyu. Aku yang sebelumnya mengangguk tanpa sadar langsung melongo mendengar perkataan Pak Wahyu. Namun untuk meralat jawabanku tadi pun aku tidak enak hati. Alhasil aku mengangguk menyetujui. Malam itu masjid tidak seramai biasanya. Hanya ada 7 orang dewasa termasuk aku yang salat berjamaah di sana. Biasanya jamaah masjid selalu ramai dan anak-anak juga yang bertadarus sambil menunggu waktu isya. Tapi semenjak anak-anak di desa mendadak sakit, masjid jadi sepi. Jangan-jangan benar desa kita ini terkena bala karena banyak yang berbuat maksiat, ujar salah satu orang. Tidak baik berkata seperti itu Pak, tegur yang lain. Benar kan, beberapa anak-anak bujang di sini memang suka mabuk-mabukan, bahkan ada yang hamil di luar nikah. Aku hanya menghela napas panjang mendengar obrolan bapak-bapak itu. Aku beranjak dan memilih untuk membaca Al-Quran sambil menunggu waktu isya. Namun baru saja aku membuka halaman Al-Quran, tiba-tiba terdengar suara ramai lewat di depan masjid. Otomatis aku menoleh ke arah pintu dan terlihat banyak orang di luar sana, entah sedang apa. Akhirnya aku tutup kembali Al-Quranku, lalu aku berjalan keluar masjid. Dengan rasa penasaran, ada apa rame-rame Pak? Tanyaku pada salah satu orang yang ikut serta dalam rombongan itu. Pak Burhan memanggil dukun, jawab orang itu membuatku mengerutkan alis. Dukun? Iya, anaknya Pak Burhan, Mutadarah. Aku mengelus dada mendengar jawaban itu. Tanpa mengatakan apa-apa, aku pun lantas berlari ke rumah Pak Burhan. Di sana terlihat ramai orang, sepertinya orang-orang itu ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh dukun yang sudah diundang oleh Pak Burhan ke rumahnya tersebut. Anakmu sudah ditumbalkan dan desa ini sudah dikelilingi kekuatan jahat, ujar si dukun membuat semua orang yang ada di sana saling pandang satu sama lain. Warga yang ada di sana terbagi menjadi 2, ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Siapa yang sudah menumbalkan anak saya, Bah? Tanya Pak Burhan. Dukun itu diam untuk sesaat. Orang itu ada di desa ini, dia ada di sini. Alisku semakin berkerut mendengarnya. Seorang warga mendekat ke arah si dukun. Entah ini ada hubungannya atau tidak, tapi semenjak anak-anak di desa ini menjadi sakit secara mendadak. Saya pernah sekali melihat penampakan waktu itu sekitar jam malam saat saya sedang buah hajat di jamban. Saya melihat ada cahaya merah menyala melayang di atas air. Awalnya saya berpikir itu puluh atau santet nyasar. Tapi setelah mendengar apa yang sampean katakan, mungkin saja itu wujud jin yang membawa bala ke desa ini, ujar orang itu. Aku masih diam menyimak apa yang mereka bicarakan. Ini desa kami aman-aman saja, tidak ada hal-hal berbau mistis yang berkaitan dengan ilmu hitam. Bahkan bisa dibilang, warga desa kami ini rata-rata ahli ibadah dan paham agama. Ya, memang ada beberapa orang yang Islamnya cuma sebatas di KTP saja. Tapi aku tahu mereka tidak melakukan
hal praktek ilmu hitam. Apalagi sampai menumbalkan orang seperti yang dikatakan dukun tersebut. Saat itu aku berpikir dukun tersebut pasti hanya mengada-ngada saja tentang ilmu hitam dan pertumbalan yang katanya dilakukan ada di desa ini. Saya juga pernah melihat makhluk hitam berwajah seperti babi di pinggir sungai waktu itu. Waktu itu saya sedang memancing udang galah, ucap salah seorang warga lain. Satu persatu warga mulai mengakui bahwa mereka pernah melihat penampakan menyeramkan yang lagi-lagi menurutku tidak masuk akal. Bukannya tidak percaya dengan adanya jin, aku percaya jin itu memang ada. Dan aku juga percaya bahwa kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan mereka. Namun selama ini aku tidak pernah sekalipun melihat mereka dan aku yakin mereka tidak akan segampang itu memperlihatkan diri kepada manusia. Aku masih diam, hanya pikiranku saja yang berbisik. Tiba-tiba dukun itu berjalan ke arahku. Ia menatapku dengan tajam, membuatku merasa terintimidasi. Dan tanpa aba-aba, dukun itu menyentuh kepalaku. Aku refleks ingin menghindar, tapi aku tidak sempat karena tangannya sudah berada di atas kepalaku. Dan entah kenapa, tiba-tiba aku merasa kepalaku menjadi pusing. Aku berjalan mundur tanpa mengatakan sepatah kata pun. Mataku dan mata dukun itu masih saling menatap. Kulihat bibirnya tampak tersenyum. Aku berjalan meninggalkan kerumunan itu. Aku juga memutuskan untuk langsung pulang ke rumah saja. Di perjalanan pulang seperti biasa, aku melewati rumah pendatang baru tersebut. Entah kenapa, aku selalu refleks menoleh ke rumah itu. Rumah itu dan penghuni barunya seperti memiliki magnet yang selalu menarik perhatianku. Kulihat di teras tersebut ada beberapa orang yang sepertinya sedang mengobrol satu sama lain. Aku agak sedikit kaget, karena tidak biasanya pendatang baru itu menerima tamu begitu sampai di rumah. Aku langsung masuk kamar dan tidur. Namun aku terbangun di sekitar pukul 12 malam. Jadi karena kebetulan terbangun, akhirnya aku putuskan untuk sholat tahajud saja. Saat sedang mengambil air wudhu, aku mendengar suara beberapa orang sedang mengobrol di belakang kamar mandiku. Dan setelah itu, suara orang-orang yang sedang mengobrol tadi pun hilang. Sedang apa mereka di dekat rumahku? Aku bergumam sebelum kembali melanjutkan wudhu. Selesai salat, perutku terasa lapar. Jadi aku segera berjalan ke dapur untuk makan. Kebetulan sisa lauk masih ada di dalam tudung saji. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari arah pintu dapur. Siapa yang mengetuk pintu di tengah malam seperti ini? Aku membatin sambil beranjak dari dudukku dan berjalan ke arah pintu. Tapi ketika pintu sudah kubuka, tidak terlihat siapapun di luar sana. Hanya gelap dan angin yang berembus dingin menerpa kulit wajahku. Segera kututup kembali pintu itu dan aku bergegas untuk menyelesaikan makan. Tapi baru saja sesuap nasi masuk ke dalam mulut, pintu dapur kembali diketuk lagi dari luar. Aku beranjak dan kubuka pintu dapur selebar-lebarnya. Aku berjalan keluar rumah sambil mengendarkan pandangan untuk mencari tahu siapa pelaku pengetuk pintu di tengah malam itu. Namun sejauh mata memandang, aku tidak melihat siapapun di luar sana. Akan tetapi, saat aku ingin melangkah masuk, kudengar suara seseorang menangis. Suara itu seperti suara laki-laki. Kuhentikan langkahku, lalu aku kembali berbalik, menatap ke segala arah untuk mencari tahu suara tangisan itu berasal dari mana. Tiba-tiba mataku menangkap sesuatu. Aku melihat ada warna putih bergerak-gerak di dekat pohon yang jaraknya kurang lebih 6 meteran dari tempatku berdiri. Jujur saja saat itu perasaanku sudah tidak karuan. Apalagi aku yakin suara tangisan itu berasal dari arah warna putih tersebut. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung berbalik dan berjalan dengan cepat memasuki rumah. Untungnya tidak terjadi apa-apa.
setelah itu. Tapi meski begitu, jantungku masih berdegup dengan kencang. Pagi-pagi sekali, Pak Wahyu sudah datang ke rumahku. Beliau mengenakan jaket dan celana panjang. Di tangannya terdapat sebuah helm. "Sebentar ya Pak, saya ambil jaket dulu," ucapku dengan bibir tersenyum. Pak Wahyu mengangguk. Pagi itu pun kami berangkat ke desa sebelah, tepatnya menuju ke rumah teman Pak Wahyu. Sekitar pukul 10 pagi, kami akhirnya sampai di rumah teman Pak Wahyu tersebut. Namun saat kami tiba di sana, orang yang Pak Wahyu cari ternyata sedang tidak ada di rumah. Kata istrinya orang itu sedang pergi menghadiri sebuah acara di desa sebelah dan akan pulang sore nanti. Pak Wahyu dan aku dipersilakan menunggu di dalam rumah, namun Pak Wahyu menolak dan lebih memilih menunggu di gazebo yang berada di halaman rumah tersebut. Kami juga disuguhi makanan kecil dan minuman. "Sebenarnya siapa sih Pak orang yang kita tunggu ini?" tanyaku pelan. Namanya Pak Hamli. Beliau itu merupakan teman sekolahku dulu, tapi beliau ini sangat istimewa. Beliau bisa melihat apa yang tidak bisa orang normal lihat. Aku mengangguk. Aku paham dengan apa yang Pak Wahyu maksud saat melihat anak-anak bermain petak umpet di dekat pohon. Aku langsung teringat dengan apa yang kualami semalam. "Pak, semalam saya mengalami kejadian yang cukup aneh. Saat saya berwudu dengan niat untuk tahajud, saya mendengar ada suara orang ngobrol di belakang kamar mandi. Suaranya terdengar, tapi anehnya, setelah saya lihat, tidak bisa mendengar dengan jelas setiap kalimat yang mereka katakan," ujarku, lalu lanjut menceritakan apa yang semalam aku alami dan yang kulihat, termasuk warna putih bergerak-gerak di dekat pohon. Pak Wahyu menarik napas panjang, mata tuanya menatapku dengan alis berkerut. "Apa sebelum ini kamu juga pernah mengalami hal-hal seperti itu?" tanya Pak Wahyu. Aku langsung menggeleng karena memang selama aku hidup, aku tidak pernah sekalipun mengalami hal-hal di luar nalar seperti semalam. Apa yang terjadi semalam itu merupakan pengalaman pertama aku. "Oh iya Pak, semalam saya melihat Pak Burhan membawa seorang dukun. Dukun itu bilang kalau anak Pak Burhan itu ditumbangkan oleh seseorang yang katanya orang itu juga ada di desa kita Pak." Aku lanjut menceritakan kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu terdengar menghela napas panjang. "Sejujurnya, itulah yang sedang aku pikirkan. Aku khawatir dan aku selalu berdoa semoga apa yang aku takutkan itu tidak benar-benar terjadi. Maka dari itu, aku kemari untuk meminta bantuan temanku," ujar Pak Wahyu. "Bapak percaya Imron, apa yang terjadi di desa kita itu bukan hal yang wajar atau hal yang biasa. Kalau hanya 1, 2, atau 3 anak mengalami sakit yang sama, tapi ini hampir semua anak di desa kita mengalami sakit yang sama." Aku menghela napas panjang. Kalau dipikir-pikir, memang sakitnya anak-anak di desa kami bukan hal yang wajar. Mereka semua mengalami mimisan dan pingsan mendadak. Apalagi saat aku mendengar dari orang tua anak-anak itu, katanya anak mereka tidak kunjung sembuh meski sudah diberi obat dari rumah sakit. Obrolan kami terhenti ketika sebuah mobil hitam memasuki pekarangan rumah. "Assalamualaikum, Wahyu," ujar seorang laki-laki. Pak Wahyu tersenyum. Beliau langsung berdiri dan menghampiri lelaki parubaya itu. Mereka berpelukan cukup lama. Tampaknya mereka sudah lama tidak bertemu. Setelah berbasa-basi, Pak Wahyu pun menceritakan tujuan mereka ke sana. Pak Ramli tidak mengatakan apa-apa. Beliau hanya sesekali menghela napas panjang. "Ayo, kita ke desamu Wahyu. Kau ikut aku naik mobil ya," ujar Pak Ramli. "Tidak usah Ramli, biar aku naik motor saja sama Naimron. Kasihan Naimron sendirian." Aku yang merasa kasihan pada Pak Wahyu kalau naik motor sampai malam bersama Kuput.
langsung memintanya untuk ikut saja bersama Pak Ramli. Dan karena mungkin aku meminta, akhirnya Pak Wahyu setuju. Lalu kemudian kami pun berangkat. Sudah gelap dan kami sempat mampir beberapa kali untuk melaksanakan salat di masjid ataupun musola. Awalnya motorku berada di depan dan mobil Pak Ramli mengikuti di belakang. Namun karena tiba-tiba perutku terasa sakit, aku pun memutuskan untuk mampir dulu di salah satu jamban yang kami lewati. Awalnya perjalananku tidak ada yang aneh, hingga kemudian aku mulai memasuki kawasan yang sepi. Bahkan tidak ada rumah di kiri kanan jalan tersebut. Motorku tiba-tiba terasa berat. Bau busuk tercium saat itu. Aku masih berusaha berpikir positif. Aku meyakinkan diriku kalau bau busuk itu paling hanya bangkai tikus saja atau hewan mati. Tapi anehnya, bau busuk itu seolah mengikutiku. Bahkan setelah 1 kilometer lebih dari tempat awal aku mencium bau busuk tadi. Bau busuk masih tercium juga. Perasaanku mulai tidak nyaman, apalagi ketika aku mendengar suara senandung pelan yang terdengar sangat dekat dengan telingaku. Kunaikkan lagi gas motor agar bisa cepat keluar dari kawasan sepi itu. Namun tiba-tiba motorku mendadak mati, tepat di tengah jalan yang sepi, jauh dari pemukiman. Allahu Akbar, gumamku dengan jantung berdetak tidak karuan. Aku mencoba untuk mengecek permasalahan motorku tersebut. Dalam hatiku berharap ada orang yang lewat yang bisa dimintai bantuan. "Mogok motornya?" ujar seseorang bertanya kepadaku. Kepalaku menengadah. Kulihat ada seorang lelaki berusia 35 tahunan berdiri sambil tersenyum menatapku. "Iya bang, mogok. Gak tahu kenapa," jawabku seraya berdiri. Kulihat sekeliling dan mataku kemudian tertuju pada sebuah sepeda ontel yang berada di seberang jalan. Oh, pantas saja. Aku tidak menyadari kedatangannya. Ternyata orang ini menggunakan sepeda. Aku sangat lega setelah yakin kalau orang yang berdiri di depanku ini adalah manusia. Jalan ini jauh dari perkampungan. Kamu sepertinya sudah salah jalan. Untung kamu bertemu aku. Walaupun aku cuma naik sepeda, tapi aku dulu pernah bekerja di bengkel. Sini, biar kulihat motormu, ujar orang itu. Silakan bang, alhamdulillah abang mau bantu saya, ucapku senang. Pantas saja, dari tadi tidak ada rumah. Rupanya aku sudah salah jalan. Tidak berapa lama kemudian orang itu pun menyuruhku untuk menghidupkan motor. Dan untungnya motorku berhasil menyala. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya bang. Orang itu mengangguk sambil tersenyum. Kau ikuti aku ya, biar aku antar untuk keluar dari jalan ini, ujar lelaki itu. Aku mengangguk dan aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang baik tersebut. Meskipun hanya sepeda ontel tua, namun ketika di kayu, lajunya hampir sama dengan motorku. Aku sampai terkagum-kagum melihatnya karena kekagumanku itu. Jugalah sampai-sampai aku tidak terlalu memperhatikan jalan. Hingga sesaat kemudian, kulihat orang itu menghentikan laju sepedanya beberapa meter di depanku. Itu jalan utama, kamu tinggal lurus saja, ujar lelaki itu dengan jari telunjuk lurus. Setelah aku berada tepat di samping sebelah sepedanya. Oh iya bang, terima kasih banyak bang, ucapku sambil tersenyum. Aku langsung merogohkan saku untuk mengambil selembar uang yang niatnya ingin aku berikan kepada orang baik tersebut. Kupilih uang yang nominalnya paling besar. Lalu kumasukkan kembali uang kecil ke dalam saku. Namun ketika aku menoleh ke sebelah, ternyata orang tadi sudah tidak terlihat lagi. Loh, kemana dia? Aku bertanya keheranan, padahal tadi aku hanya memalingkan wajahku sebentar untuk mengambil uang. Dan ketika aku menoleh ke arah orang itu, dia sudah menghilang. Kulihat sekeliling jalan tapi tetap aku tidak melihat dia. Tiba-tiba aku merinding setelah menyadari kalau orang itu tidak memiliki garis di atas bibirnya. Sebelumnya dia selalu tersenyum dan itu membuatku tidak menyadari kalau dia tidak memiliki garis di atas bibir.
Tadi saat dia memberitahuku untuk terus lurus saja, dia tidak sedang tersenyum, sehingga aku melihat dengan jelas kalau dia tidak memiliki garis di atas bibirnya. Tapi anehnya saat itu aku masih belum sadar, dan sekarang saat aku sudah sadar, aku langsung memacu motorku dengan kecepatan tinggi. Aku menghela napas lega ketika sudah memasuki kawasan perkampungan. Beberapa anak muda terlihat sedang bermain gitar di sebuah warung. Aku berhenti di sana untuk membeli air mineral. Sekitar pukul 1 malam, aku baru sampai di rumah. Kulihat kedua orang tuaku juga Pak Wahyu berada di teras rumah menungguku. "Kemana saja kamu, Naimron?" tanya Pak Wahyu. Ibuku terlihat menangis. Aku diberondong pertanyaan oleh Pak Wahyu maupun orang tuaku. Tapi aku hanya terdiam. Aku bingung harus memulai cerita dari mana, karena sebetulnya aku masih dengan kejadian yang aku alami tadi. Akhirnya disuruh untuk beristirahat. Keesokan paginya, terdengar ramai orang mengobrol di teras rumahku. Di sana ada orang tuaku, Pak Wahyu, Pak Hilmi, dan beberapa warga desa. Rupanya di malam saat aku memutuskan pulang dari area rumah Pak Burhan itu, mereka beramai-ramai mendatangi rumah si pendatang baru. Karena kata dukun itu, pendatang baru tersebutlah yang ingin menumbalkan anak-anak di desa. Oleh warga yang percaya dengan perkataan dukun itu, rumah si pendatang baru pun digeledah, dan ternyata memang benar. Orang-orang berhasil menemukan alat-alat untuk ritual dan juga sesajen yang masih ada salah satu ruangan. Namun warga tidak menemukan keberadaan keluarga pendatang baru tersebut. Di rumah itu mereka menduga si pendatang baru mungkin sudah kabur. Jantungku berdetak kencang. Jangan-jangan mereka kabur setelah aku memberitahu warga di desa. Kami akan diadakan doa bersama untuk tolak bala. Tapi di malam kejadian itu aku masih melihat mereka di teras. Mungkin tidak lama setelah aku lewat, barulah mereka pergi. Aku merasa bersalah, namun aku juga tidak berani untuk jujur. Aku takut akan dihakimi warga karena kebodohanku itu. Bahkan sampai kini keluarga pendatang baru itu tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada satupun di antara kami yang melihat setelah kejadian itu. Dan aku tidak tahu apa motif mereka sebenarnya melakukan ritual yang menyakiti anak-anak di desa kami. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Dan terima kasih untuk yang sudah bersedia hadir di channel ini. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalam.